pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami melipat tangan, menundukkan kepala kami dan hati kami di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan yang masih kami rasakan. Penyertaan Tuhan memelihara kehidupan kami melalui malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Firman-Mu yang akan kami terima, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Januari 2024, yaitu yang tertulis di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya akan membacanya terlebih dahulu dalam bahasa Batak Toba. Demikianlah dikatakan. Ai di pabotohon ibana dotu hitatahi ni rohana nabunihian mangihuton halolomona naong pinahotnai di bagasan dirina. Lao pasautosa dihakukuk nitikina madog pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gicang dohot na di atas noon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, saya akan membacanya dalam terjemahan baru edisi yang kedua, Efesus 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, 23 hari telah kita jalani di tahun yang baru ini, tentunya dengan tuntunan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan. Tetaplah setia berjalan di jalan Tuhan dan tetaplah andalkan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi satu yang kita tahu, tuntunan Tuhan itu akan selalu beserta dengan kita, dan kita juga akan selalu beserta dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang masih akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini menyegarkan iman kita bahwa kita telah dipersatukan di dalam Kristus melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus itu. Manusia yang lama itu, manusia yang buruk itu, yang jatuh dalam dosa itu, yang tidak taat akan firman dan aturannya Tuhan itu, telah dirubah, telah dipersatukan, telah dibaharui di dalam Kristus Yesus melalui kedatangan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Maka Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka rencana Tuhan Allah untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan itu sendiri, memulihkan kembali, memperbaiki kembali. Dia berinisiatif secara langsung di luar nalar manusia, di luar hikmat manusia, rencana yang tak terselami
oleh kita manusia, pengutusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki hubungan yang baik lagi dengan Tuhan dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Terlebih dahulu kita dapat melakukan tugas pemanggilan kita sebagai murid Kristus. Missio Dei itu yang telah diberikan kepada kita. Bapak Ibu dalam Kristus Yesus, maka melalui Kristus kita telah dipersatukan. Maka kita diminta supaya untuk memusatkan hidup kita seutuhnya hanya di dalam Kristus saja. Karena hidup kita ini berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Maka selagi kita hidup, selagi kita masih diberi kesempatan, maka segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, yang kita kerjakan di bumi ini, yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, maka kita telah menyatu dengan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita tetap setia dalam rencana Allah. Tentu rencana Allah itu adalah rencana kebaikan, rencana keselamatan, tidak rencana yang buruk dan tidak rencana kecelakaan. Rencana awal kita diciptakan oleh Tuhan seturut gambar dan rupa Allah, supaya melalui kita Bapak Ibu, hadirat Tuhan itu boleh hadir di bumi ini. Kita menjadi berkat bagi sesama, kita menjadi berkat bagi lingkungan hidup, dan sekaligus kita menjadi penyataan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Maka sebab itu, pada saat ini kita diingatkan kembali, mari berangkat, lakukan tugas panggilan kita. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di semesta ini, biarlah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan masih mengasihi kehidupan kita. Kita dipersatukan dengan Kristus. Semua dipersatukan di dalam Kristus, baik yang ada di bumi dan yang ada di surga. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, genap pada waktunya Kristuslah yang menjadi kepala atas segala sesuatu. Kristuslah yang menjadi pimpinan kita. Kristuslah yang menjadi patron di dalam kehidupan kita, karena kita dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Biarlah kehendak Kristus nyata melalui kehidupan kita, seturut dengan kehendaknya Tuhan, dan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, tetaplah setia melakukan tugas panggilan kita dimanapun dan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan selalu menyertai dan membimbing kita, serta memberikan kekuatan kepada kita hari demi hari, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan telah mempersatukan kami di dalam kasih-Mu, di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Engkau mempersatukan kami di dalam kasih setia-Mu. Engkau memulihkan hubungan kami dengan Tuhan, agar kami dapat melakukan tugas panggilan kami yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hidup kami seturut dengan penyertaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami, tuntun kami, agar kami tidak jatuh
di dalam dosa, agar kami mampu oleh karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruhnya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, apapun pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka. Kasih setia Tuhan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, itulah yang akan memulihkan kami. Sehingga kami terus berseru memanggil namamu ya Aba, ya Bapa. Dengan pertolongan dan kasih setia Tuhan, kami dapat mewujud nyatakan tugas panggilan kami di dalam bumi ini. Biarlah semua yang ada di surga dan yang ada di bumi dipersatukan di dalam kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padanya. Amin. Shalom.